Halo, selamat sore semuanya. Hari ini sesuai janji di grup Telegram ya, kalau gue bakal bahas koin Dogecoin. Karena kemarin lumayan ya pumpnya itu kurang lebih kenaikannya sampai 26%, 26% ya. So, interesting buat dibahas ya, menarik banget buat dibahas. Jadi, ya kita langsung aja ya ke dari monthly-nya dulu. Oke, kita bakal langsung buka ke monthly-nya. Oke. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube ini ya teman-teman, untuk support selalu konten ini supaya channel ini supaya bisa ngepost lebih rajin juga sih terutama ya. Dan ya, jangan lupa follow, komen dan share jika sudah nonton ya. Oke, kita langsung aja. Ini kita bisa lihat bahwa di sini ya, ini adalah downtrend. Ya, kita bisa lihat ini adalah downtrendnya si Doge. Oke, kita bakal coba coret-coret dulu ya. Oke, jadi kita bisa ketemu di sini ada pola symmetrical triangle ya. Pola symmetrical triangle yang dimana belum breakout juga. I think kalau dia breakout bakal menarik banget ya untuk monthly-nya. Oke, terus kita bakal coba coret-coret untuk monthly-nya. Kira-kira nih, oke, kira-kira di range ini ya, di range ini atau mungkin kurang lebih di sini lebih better lagi untuk si um, untuk si Doge, untuk kita bisa lihat bahwa ini bakal mulai menarik ya untuk long termnya jika dia bisa breakout di 0,108, atau setidaknya kita mungkin bilangnya 0,11 itu udah menarik banget buat Doge secara monthly. Kalau closing di bulan ini itu di atas 0,11 ya, itu baru menarik. Jadi more or less kayak gini ya tampilannya. Nah, kalau dia bisa begini breakout, apalagi breakout setidaknya ini dulu lah, baru nanti breakoutin yang ini ya, itu baru menarik untuk si Doge ya. Jadi nggak perlu dikejar. Kenapa? Karena kalau kalian sampai nggak nunggu closing candle untuk monthly ya, untuk yang jangka panjang, ini takutnya dibawa ke bawah lagi teman-teman. Takutnya dibawa ke bawah lagi ya kalau dia nggak bisa berhasil breakout. Contohnya ya, contohnya itu adalah yang ini. Oke, dari sini kita bisa lihat dia nggak mampu breakout, walaupun dia nyaris breakout tetapi tidak jadi, malah dibawa sampai sini yang dimana penurunannya itu bahkan sampai, kalau kalian maksa kemarin ya, mungkin ya tuh 60% minusnya kalau kalian entry di pucuk ini yang udah menganggap bahwa wah ini breakout padahal closing monthly-nya aja belum. Oke, makanya gue bilang pentingnya closing itu adalah tunggu konfirmasi. Oke, so ini buat monthly-nya aku bakal close, aku hide dulu ya. Kita bakal grouping dulu, kita bakal cek lagi mungkin kalau ada perubahan signifikan secara volume di Doge, kita bakal bahas lagi ya. Oke. Oke, ini untuk monthly, kita coba ke weekly dulu. Nah, ini weekly, kita bakal coba lihat ya. Aku coba tarik-tarik dulu. Oke. Oke. Ini untuk weekly candle ya. Untuk weekly candle, I think boleh ya, boleh disimpulkan bahwa ini sudah mulai breakout, terlihat ya. Terlihat mulai breakout. Kita bisa perhatikan seperti ini. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah Doge ini. Nah, ini nanggung ya, ini nanggung banget, ini nanggung banget. Ternyata kalau dilihat dari begini, ini masih belum ya. Ini masih belum, ini masih nanggung polanya. Kalau dia setidaknya bisa breakout di pola ini ya. Kita coba lihat ya. Ini masalahnya gini teman-teman. Ini udah breakout di sini ya, breakout di sini. Jadi kalau mau ya ngantrinya di sini 0,093 ya. Tapi kalau kalian ngantri di sini, ini takutnya dibawa ke 0,093 dulu. Karena syarat dia harus bisa breakout dengan enak. Kita bilang breakout di sini ya. Baik di garis yang warna kuning ini dan garis warna biru ini. Oke.
Nah, syarat untuk dia bisa dikatakan breakout antara garis kuning dan garis biru ini adalah dia harus bisa menembus eh ini birunya kan udah breakout ya. Birunya udah breakout nih kan. Tapi kuningnya belum breakout ya. Karena di sini juga ada pola double bottom. Ini ada pola double bottom. Oke, ini ada pola double bottom. Secara double bottom terlihat sudah breakout tetapi belum closing. Oke, secara double bottom terlihat sudah breakout ya. Ini udah breakout tetapi belum closing di weekly candle. So, hati-hati secara weekly candle. Oke, secara weekly candle. Bisa aja dia ternyata dibawa tarik ke garis bawah ini, garis merah ini di 0,093 ke bawah bisa aja. Ya, makanya tunggu. Kalau enggak, kalau masih ketarik, maka dia bakal kejar ke bawah lagi ya. Dia bakal bermain di bawah lagi. Oke. So Dodge makin menarik kalau dia bisa closing di atas. Kita coba tarik ini ya. I think di sini lah ya. Ini aku kasih warna kuning aja. Oke. Kalau dia bisa closing di garis kuning yang ini ya, dan ini, oke. Nah, itu kalau dia bisa closing di atas secara weekly di atas 0,1 secara weekly itu menarik, oke, menarik. Dia bakal menarik karena polanya bisa jadi langsung ke atas seperti ini. Ya, bisa jadi langsung ke atas seperti ini atau dia ketahan dulu sama 0,1-nya and then dia ke bawah dulu ke 0,093 baru dia ke atas. Jadi ada dua ini ya, teman-teman. Kita harus menunggu ya. Menunggunya antara dia harus dia kalau dia mau memang naik ke atasnya lagi itu ini harus tembusin 0,1 dulu, 0,1 dulu ya. Kalau enggak nanti dia malah retest dulunya ke 0,093 ini. Maka ini ada polanya ya. Oke, ini ada polanya. Aku coba ubah warnanya, satunya menjadi warna merah. Nah, satu pola warna merahnya kurang kelihatan kayaknya. Aku gedein deh. Nah, satu warna merah, satu warna putih. Oke. Jadi harus diperhatikan adalah kalau dia nggak mampu breakout 0,1, maka dia bakal retest dulu ke 0,093. Kalau dia mampu breakout 0,1 ya, dia mampu breakout 0,1, maka dia harus ya breakout and then retest dulu lah ya 0,1-nya. Karena biasanya kan kayak gini teman-teman, dia breakout, posisinya masih ngambang di atas nih, ngelewatin 0,093. Ya setidaknya ke neckline dulu lah yang kayak gini nih. Oke, udah naik, turun dulu, terus naik lagi. Oke, ya karena ini ada pola double bottom, ini menarik ya. Akhirnya ada pola double bottom dan dia breakout ya, dia breakout. Oke, aku coba tambahin MACD deh. Aku penasaran juga nih. Karena biasanya oke. Tinggal kelihatannya kalau di ini, kalau di daily candle. Oke, kita bakal hide dulu ya ini untuk weekly. Oke, hide. Kita coba ke daily. Oke, kita kasih view dari daily ya. Ini kita lihat daily-nya. Oke, ini kemarin sempat dibahas sih di grupku juga ya. Di grupku kita short ya, kita short karena terlihat tidak kuat dia juga. Jadi kita kemarin short. Kemarin sempat aku share juga kan di grup Telegram. Ya, mana ya? Aku coba cek grup chatnya dulu. Ya, ini contohnya ya kemarin. Nah, ini short dodge kemarin ya. Ini short dodge juga sudah ya seperti inilah kemarin. Ini OP kita sempat long juga. Nah, yang ini nih kita sempat short pas dia lagi naik-naiknya ya.
Karena ya itu teman-teman, jangan terlalu ngejar barang yang lagi naik apalagi pas berada di posisinya resisten ya. Nah, ini ya, kalian bisa lihat kan di sini walaupun dia sempat ditarik sampai arahnya breakout di 0,097, sempat diarahin ke sana tetapi nggak closing, itu yang bahaya, oke? Itu yang bahaya. Jadi hati-hati kalau nggak closing, takutnya nanti dibawa begini teman-teman, dibikinin apa? Dibikinin shouldernya lagi ya, shoulder di sini. Oke. Ya, takutnya gitu ya nanti kalau nggak tunggu konfirmasi. So, much better kalian ngambil pas konfirmasi seperti ini. Nah, itu lebih better. Tunggu closing daily candle-nya. Jadi jangan hajar, jangan ngejar barang, jangan FOMO kalau dia lagi berada di resisten. Oke. Dan sebenarnya kalau kita bisa lihat ya secara daily ya, di sini kita bisa melihat bahwa terbentuk pola cup and handle di sini ya. Tuh, ya. Di sini ada terbentuk pola cup and handle dan dia breakout. Oke. So, disinilah awal mulanya Doge tiba-tiba pump juga ya. Tuh, targetnya pas banget lah gitu, mendekati area-area ininya ya. Tuh, ini target cup and handle-nya. Oke, nah cuman yang harus diperhatikan kira-kira kalau sampai koreksi nggak mampu breakout itu apa, kira-kira koreksinya sampai mana ya. Aku bakal tarik dari swing low ini ke sini. Oke. Nah, sesuai ya, kalau menurutku tuh aku itu di sini sampai 0,084 itu koreksi yang bisa menjadi shoulder areanya dia ya. Jadi kalau dia nggak mampu breakout 0,097, tiba-tiba ada bad news atau nggak mampu breakoutin lagi, intinya gini teman-teman, alasan kenapa si Doge itu terbang tiba-tiba itu karena Twitter itu logonya diubah, diganti sama si Elon ya. Jadi logo Twitter diubah menjadi apa namanya? Diubah menjadi gambar gambar si Dogecoin. Itu yang bikin dia terbang ya. Jadi sebenarnya tidak ada dari Doge-nya nggak ada apa-apa, dan ya ini murni pump yang terjadi oleh Elon Musk ya. Terus sekarang sebenarnya aku tuh nggak terlalu tertarik untuk mengejar Doge. Kenapa? Secara long term ya, secara long termnya kurang mau masuk banyak juga. Karena gini teman-teman, pertama Doge itu bukan koin micin lagi, market capitalnya gede. Dulu for your information, aku pernah masukin Dogecoin itu 200.000 dan itu sampai jadi 20 juta. Kok bisa? Karena waktu itu aku masukin ke Dogecoinnya itu masih di bawah 100 dolar, 100 rupiah, di bawah 100 rupiah. Jadi sekitar 60 rupiah waktu itu. Nah, aku masuk 200.000 tuh. Itu waktu zaman si Elon lagi pom-pomnya lah. Nah, abis itu aku tinggalin sampai dia sekitar 80, 8.000 9.000-an gitu, aku baru take profit gitu. Itu waktu itu ya. So, apakah sekarang dia bisa pump sampai sejauh itu lagi, sampai 1000 ribuan atau ribuan persen lagi? Tidak segampang itu. Karena market capitalnya itu dia udah top 7 coin market capital. Jadi anggap aja nih kita ngomongin ranking bank saham Indonesia market capitalnya gitu. Dia udah masuk ke dalam 10 besar. Nah, kita nggak bakal bisa bilang itu bisa sampai puluhan ribu lagi sama dengan mudah sama ketika waktu dia masih di bawah 100 rupiah ke bawah. Kenapa? Karena market capitalnya udah gede banget. Sehingga untuk menggerakkan Doge ini itu perlu uang yang, kalau kalian lihat ya misalnya ya, kita coba buka coin market capital, kalian lihat ada Dogecoin di sini, kemarin sempat ngelewatin Cardano ya. Ini ada 13 miliar dolar ya. Berarti dia butuh 13 miliar dolar lagi untuk menjadi 100%. Which mean dia harus ngelewatin SRP atau harus sebanding dengan USDC. Ya more or less lah. Tapi intinya lebih ke SRP sih ya. 26 ribu kan. Nah, jadi dia harus punya kapital sebanyak ini baru si Dogecoin ini bisa 100%. Ngerti nggak? Anggapan kalian perlu ada uang, ada di market capitalnya itu ada
100 juta. Untuk dia bikin naik 100%, ada harus uang 100 juta lagi untuk bisa masuk ke sana supaya bisa 100%. Nah, anggapan market capitalnya itu sebanyak 1 triliun dan harganya sekarang adalah let's say 0,1 dolar ya. Kalau untuk dia jadi 0,2 dolar atau sebanyak 100% kenaikannya, maka dia butuh 2 triliun rupiah, duit sebanyak itu masuk ke dalam market untuk dia menjadi apa namanya? Menjadi 100%. Jadi itu poinnya ya. Itu kenapa aku kurang suka juga, kenapa di lain hal lagi nungguin pom-poman itu gini teman-teman, ketika ada hype yang luar biasa sebelumnya, hype berikutnya itu harus yang lebih luar biasa dari sebelumnya. Karena kalau enggak ya udah B aja gitu loh. Jadi ya kita harus perhatikan juga ya, intinya nggak bisa. Jadi aku nggak terlalu tertarik sama Doge karena aku nggak mau duit aku tuh nyangkut atau diam terlalu lama yang aku tidak tahu kapan juga dia bakal naik ya. So that's it for untuk masalah community coin. Terus ini untuk daily-nya kurang lebih segini. Ini sebenarnya udah menarik kalau dia breakout di daily candle ya. Kalau nggak belum breakout jangan dulu lah. Tapi kalau dia misalnya posisinya kayak gini besok ya, I think lebih better naik dikit lagi lah, atau segini naik dikit lagi, closing di atas 0,097 daily candle, I think udah boleh masuk. Tapi aku nggak pernah saranin Dogecoin itu dijadiin invest yang lama untuk diinvest, karena menurut aku sayang banget sih, karena nunggu sesuatu hal yang tidak pasti aja, karena harus menunggu orang pom-pom. Kalau nggak ada yang pom-pom nggak bakal naik, logikanya gitu kan, gitu. Oke, ini untuk daily aku hide dulu ya. Daily kita bakal coba preview 4 jam. 4 jam. Nah, di sini sebenarnya lumayan terlihat ya. Ini dan ini. Tapi kayaknya aku butuh lihatnya secara hourly, oke? Nah, ini ketahan sama resistan ini, teman-teman. Ya, ini ketahan sama resistan ini. Oke, ketahan sama resistan itu. Dan I think aku bakal harus lihat ya. Tapi aku coba tarik Fibo dulu. Aku mau tahu kalau koreksinya itu sampai berapa. 0,087 ya. Kalau koreksi sehatnya sampai 0,087 itu masih sehat ya. Sampai sini. Nah, aku mau lihat secara 1 hour karena ini posisinya tadi lumayan tidak enak ya. Sebenarnya Dodge 1 hour tadi aku udah kirim ke grup ya. Kirim ke grup long doge ya. Nih, long Dodge. Jadi coba wait ya sebentar. Seperti ini. Wait, bukan yang ini. Long. Ya, that's it. Ya, jadi harusnya udah floating profit juga. Ini kita coba lihat tadi entry-nya itu di area 0,0967. Sekarang itu udah harganya 0,098. Ya, harusnya udah floating profit di grupku juga ya. Oke, so secara Dodge 1 hour kita bisa lihat bahwa dia membentuk pola symmetrical triangle dan ini udah breakout juga ya. Ini breakout. Let's see kalau closingnya di atas 0,096 closingnya di sekitar 15 menit lagi ya. Ini kita bisa lihat countdownnya. Countdownnya itu di posisi mana? Nah, ini yang hijau ini ada 15 menit itu adalah posisi closing candle di hijau ini. Oke. So, aku ambil long tadi barusan ya, sebelum aku live. Aku cek dulu teknikalnya, pas banget indikatorku juga mengatakan buy di sini ya. Indikatorku juga mengatakan buy. So, aku juga melihat teknikalnya dia mulai ada volume. Nah, ini ada barusan di komen di grup ya. Tuh. Udah floating profit ya. Jadi teman-teman juga kurang lebih seperti itu. Oh ya, kemarin mungkin ada yang lihat aku sempat ini ya, yang BTC kemarin itu aku sempat bilangnya kan short kan. Memang kok di saat itu kita masih short. Wait, aku kasih lihat ya. Nah, jadi kemarin itu tiba-tiba aku pas lagi bongkar-bongkar lihat-lihat, itu BTC-nya itu ada bullish divergence ya.
Nah ini, jadi di saat aku lagi marketnya ini kan, marketnya lagi aku short, contohnya ya, di sini kan yang pas BTC koreksi kena FAD, aku masih short nih posisinya nih, tuh masih posisi short. Terus aku mulai lihat di sini nih ada resisten kan, ini resisten aku udah anggap ini bakal merah. Nah cuman di sini tiba-tiba aku menemukan BTC-nya itu ada bullish divergence ya. Kalian lihat ini harga price action-nya terlihat ke bawah, tetapi MACD-nya terlihat ke atas dan ini crossing. Pas banget crossing-nya dan ini membuat price action-nya menarik juga. So di saat ini aku bilang bahwa BTC potensial bullish divergence boleh dirubah arahnya ke long. Terus intinya di situ kita juga open long beberapa ya. Dan ya kalau teman-teman yang ngikutin grup Telegram harusnya udah tahu juga bahwa di sini aku juga ya take profit lah, udah tuh. Jadi BTC-nya juga udah take profit juga dan aku juga udah ngomong kok pas di sini BTC-nya bullish divergence ya, apakah di bawah naik dulu, and then now kita lihat waktu itu langsung naik. Jadi grup Telegramku juga dapat kabar yang sama kurang lebih ya. Nah anyway ini masih sessionnya masih naik ya. Jadi ya kalau aku upload mungkin nggak tahu deh. Intinya kalau dia udah breakout di sini juga ya, kalau dia bisa breakout di sini ini juga menarik nih ya, karena dia bakal naik retest and then ya sorry. Jadi kurang lebih kita mau lihat dia seperti ini ya. So that's it for Dogecoin. Jangan lupa subscribe YouTube ini, komen, like, and share jika kalian merasa konten ini juga bermanfaat dan berguna buat teman-teman di sekitar ya. Dan jangan lupa follow semua sosial media dan follow, kalau mau subscribe ya, subscribe channelku ini for free, Kejo Crypto Channel. Dan di sini ada juga discussion, jadi kalian boleh discuss di sini lah ya, di grup-grup ini untuk bahas soal masalah seputar kripto. Dan ya that's it, thank you semua, selamat malam, sampai jumpa.